artinya Kadin Provinsi Kepri berserta Kadin Batam, Kadin Bintan, Kadin Karimun, BBK, kita mau menangkap peluang yang sudah jelas-jelas kita ketahui bahwa pengusaha Amerika, pengusaha Jepang dan keluar dari Cina. Tentunya itu akan bukan hanya Jepang dan Cina, karena yang saya tahu itu akan disusul dengan negara-negara Eropa juga. Mereka akan tidak menerapkan satu tempat investasi, risiko satu negara. Jadi maka Kadin Sekepri di Batam, di Bintan, di Karimun menangkap peluang ini. Nah, kami memulai hal yang kecil. Kami berharap pemerintah daerah, Pemko, Pemprov, Pemkap, BP Batam bersama-sama menggiring ini. Kita sama-sama ketahui bahwa ini persoalannya sama semuanya, bahwa ini setiap negara akan melakukan recovery ekonominya. Nah, Kadin sudah memulai ini. Kami berharap BP Batam kalau tidak berani, nah kita ngomongin ini, kalau tidak berani melakukan seperti Kadin, sudah lokasinya sini, kita yang bayar, kita kasih free ke mereka. Kira-kira gitu Pak Ketua. Siap. Berapa kira-kira lahan yang disiapkan di seluruh Kepri untuk investor? Kalau kita kan sudah ada komunikasi dengan Bupati Bintan, dengan Karimun, tapi pada intinya kami sudah siapkan 30 dari hal yang kecil dulu. Tetapi ini tingkat kami ini tolong disambut dengan baik. Ya, kami optimis kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Kira-kira begitu. 30 apa 30 hektar? Ya, 30. Di wilayah mana Pak? Kabil. Kabil ya. Itu baru itu Pak ya? Ya, baru memulai itu. Tetapi teman-teman sudah mulai menghitung peta, konsepnya bagaimana, hitung-hitungannya ekonominya bagaimana, kami sudah siapkan. Komunikasi, dan intinya sudah kami komunikasi dengan Pak Bupatinya juga, Bintan dan Karimun siap untuk menyiapkan lahan itu. Ya. Untuk yang pastikan minimal kan satu investasi yang kami sudah komunikasi dengan Amerika itu yang sudah kami pasti dapat. Itu satu investasi itu kan 50 juta US dollar. 50 juta. Betul. 50 juta US dollar, ya kurang lebih sekitar 750 miliar ya. Kurang lebih. Rata-rata kan mereka kan teknologi tinggi ya, ada yang padat karya juga ya. Bervariasi. Ini gerakan Kadin ini dalam kondisi COVID ini harus disambut baik, media-media harus. Ini semuanya susah kan? Gitu. Jadi kalau nggak kita diam terus menunggu pasca COVID inilah kita siapkan. Dari Amerika, salah satu perusahaan. Nah inilah makanya kami lakukan. Kami sudah menjalin komunikasi. Menjajakan Pak. Kami udah komunikasi intinya. Tapi mereka ada permintaan itu. Kalau di sini free sekian, kamu siap nggak? Sekian. Makanya kami tantang. Oke, kami lakukan ini. Gitu. Kira-kira gitu. Murah tarif sewanya gitu. Tapi saya harap sebenarnya kalau di Batam ini kan BP Batam. BP Batam harus melakukan hal yang lebih jauh dari Batam. Kalau nggak siap, sudah. Kami siap melakukan itu. Kira-kira. Ini bukan lagi hitung-hitungan bisnis, ini ada merah putihnya sebenarnya, gitu loh. Udah ininya. Nah, kira-kira gitu. Yang pasti kan industri farmasi, ya kan, farmasi dan industri otomotif. Terus pariwisata itu ada kami komunikasi dengan asosiasi Lamborghini dan Ferrari ya, yang meminta kurang lebih sekitar 1.000 hektar ya, paling tidak ya, tapi dia minimal 500 hektar. Kami udah komunikasi dengan asosiasi yang di bawah tadi, sebenarnya Ray mengikuti itu, tetapi ini jangan diungkap dulu karena masih komunikasi itu. Tetapi petanya sudah kami kasih, masih belum pasti itu, tapi ada udah komunikasi. Kira-kira gitu. Harus murah. Sekarang harus di recovery semuanya. Kami kan sudah nyuratin itu PPJU bagaimana, ATB itu bagaimana dikelola oleh. Masa sih ATB dikelola orang asing? Uang supaya berputar di sini lah. Itu KM lah mengelola ATB itu. Di Madura itu dikelola orang-orang Madura pakai sarung loh, ATB nggak pernah mati itu. Gitu loh. Ini benar di kampungnya Pak Jadi itu masih inang-inang yang mengelola gitu loh. Tapi nggak pernah mati juga airnya gitu loh. Bersih-bersih juga, bisa diminum juga gitu. Tuh, PPJU, ya turunin dong, ini recovery semuanya gitu loh. Apa yang menjadi cost tinggi, PBB, ya kan,
itu diturunin juga ke free semua lah gitu. Ke free bagaimana ini sektor itu bergerak semuanya. Apalagi teman yang berada di Amerika, Pak Mulyanto, Pak Rey, dan Pak Angga di New York. Apa itu BBK Bola? Kami menyiapkan suatu tempat usaha atau lahan kosong yang siap bangun, di mana kami memberi intensif mau berkomunikasi dengan kami sengaja mengundang juga di sini ada Sterten dari Linda, terus News Asia, terus dari media-media nasional, Kompas, Tempo, TV One, dan lain-lainnya, untuk supaya dalam hal ini ikut memberitakan, menyiarkan apa yang menjadi program Kadin Provinsi Kepri. Kami tidak mau kehilangan momentum dalam hal ini, karena kami punya hitung-hitungan bisnis sendiri. Dalam hal ini kami siap berkontribusi untuk pembangunan Provinsi Kepri. Mungkin lebih jelasnya juga nanti ditambah dengan Pak Justinus dan Bu Ali. Kesepakatan ini setelah diambil pembicaraan kami melalui teleconference dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika, yaitu Pak Mulyanto dan Rey. Kenapa negara Vietnam bisa murah? Kenapa di Indonesia tidak bisa melakukan hal itu? Kami dari Kadin akhirnya mengambil kesimpulan, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dan akhirnya kami memulai dari Kadin untuk supaya kita bisa bersaing dengan kompetitif, karena kami punya lokasi sendiri. Di dalam perjalanan itu kami menemukan bahwa sebenarnya dari Amerika itu banyak sekali investor yang bisa kita tarik untuk ke Batam. Apalagi ditambah dengan berita yang kita dengar bahwa Amerika akan memberikan pajak tambahan kepada produk-produk China. Itu semakin membuat kita percaya diri bahwa kita bisa menjadi negara tujuan setelah China. Baik, terima kasih Bu Eliana. Ketua Umum bidang perdagangan Kadin Provinsi Riau. Kemudian saya sendiri dari Dewan itu Ketua Kadin Batam. Bapak sekalian, kita mengetahui bahwa virus corona atau COVID-19 hampir menyebar di seluruh negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Manusia harus diselamatkan, tetapi dunia usaha ekonomi juga harus diselamatkan. Kadin, Kamar Dagang dan Industri selaku untuk organisasi yang memikirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tetap harus semangat, tetap harus optimis, memandang ke depan bahwa ekonomi harus tetap berjalan dan bangkit. Bapak sekalian, acara ini digagas langsung oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau yang menyampaikan kepada kami bahwa saat ini negara-negara khususnya di negara China, Thailand, dan Vietnam banyak pengusaha-pengusaha asing khususnya yang di daerah China ya Pak Maruf, yang dalam waktu dekat akan keluar dari China. Kemudian negara Thailand dan Vietnam langsung menangkap peluang ini. Pemerintah di sana memberikan insentif dan kebijakan bagaimana agar investor-investor yang keluar dari China itu bisa masuk ke negara Vietnam dan Thailand. Tentunya dan India. Tentunya Indonesia tidak ketinggalan, khususnya kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terlebih khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daerah kawasan perdagangan bebas pelabuhan dan bebas atau free trade yang berdekatan. Kami siap bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan India. Untuk kami sendiri memulai untuk memberi sewa lahan free selama 5 tahun.
Tapi pada intinya pemerintah Indonesia juga memberikan tax holiday. Dalam hal ini kita sama-sama ketahui bahwa investasi 500 miliar bisa free dalam ini mungkin dari segi pajaknya Pak Justinus ya, selama 5 tahun kayaknya. Jadi kami juga dalam hal ini akan laporkan juga ke Pak Menko supaya apa yang menjadi kami lakukan ini menjadi terobosan buat Kadin Provinsi Kepri dan Sekepri, Kadin Bintan, Kadin Batam, dan Kadin Karimun. Intinya demikian, kami hari ini melonceng BBK murah. Apa itu BBK murah? Kami telah jawab tadi bahwa intinya kami menyiapkan lahan siap bangun dan kami kasih free selama 5 tahun. Kira-kira begitu Pak Yono. Silakan Pak Yono melanjutkan untuk memberi masukan-masukan juga supaya dalam hal ini karena mohon maaf sebelumnya ini suasananya hujan dan deras sekali, kami sambil menunggu sambil memulai. Kira-kira dengan Pak Jadi. Ya, ini blessing ini Pak Marwan. Ya. Terima kasih. BBK murah ini berarti maksudnya biaya investasinya murah gitu ya. Dan salah satunya adalah lahan free ya selama 5 tahun. Selain itu apa lagi Pak yang diharapkan murah free itu dari pemerintah? Saya rasa kalau dari pemerintah nanti biar BP Batam yang akan menjawab. Tetapi ini kan produk dari Kadin. Kami telah menyiapkan tempat lahan siap bangun untuk free selama 5 tahun. Jadi Kadin menyiapkan lahan untuk free sewa 5 tahun dan kebijakan lainnya makanya diharapkan dari pemerintah dalam hal ini Badan Penguasaan Batam sebagai pengelola kawasan Batam, juga nanti dari Badan FTZ Bintan dan Karimun ya. Sebelum nanti ke Pak Junis dan Bu Aling, ada yang hadir di sini Ketua Kadin Bintan. Bintan juga salah satu kawasan perdagangan bebas Bintan yang selama ini juga sebagai tujuan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Edi Serbakti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bintan ini sebagai penyanggah daripada kawasan industri di Pulau Batam dan salah satu juga sebagai kawasan wisata terbesar terbaik di Kepulauan Riau, sehingga dengan adanya BBK ini diharapkan nanti kita sebagai Kadin Kepri saling mendukung, yang mana kami di Bintan akan selalu siap dengan segala masuknya investor dari luar ke Kepulauan Riau. Dan perlu diingat bahwa di Pulau Bintan ini juga ada kawasan-kawasan industri dan beberapa kawasan-kawasan wisata, dan Bintan juga akan menjadi insya Allah akan dibuatnya jembatan dari Batam ke Bintan, insya Allah akan terrealisasi, dan ini akan menjadi salah satu poin yang baik untuk Bintan untuk mendukung Pulau Batam sebagai kawasan mega industri di kemudian hari. Demikian Pak Jadi. Terima kasih Pak Edi atas informasinya. Selanjutnya hadir di Karimun ini Pak Sobari, Ketua Kadin Karimun. Bisa sampaikan Pak sedikit informasi tentang investasi ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Kadin Kabupaten Karimun pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan satu program yang bagus yang dicanangkan oleh Kadin Provinsi Kepulauan Riau yang dengan paket murah investasi
Ini kami dari Kadin Kabupaten Karimun mendukung sekali, apalagi bahwa Kabupaten Karimun adalah penyangga industri yang berada di Batam. Oleh karenanya, kami Kabupaten Karimun sesuai dengan apa yang telah diusulkan pemerintah untuk Kabupaten Karimun mendapatkan FTZ menyeluruh, ini mudah-mudahan terrealisasi. Oleh karenanya, kita semua buat masyarakat di Batam, Bintan, dan Karimun, Kepri secara khusus, dan untuk kebaikan perekonomian Indonesia juga. Kita memang harus bisa menangkap momentum ini pada saat industri dunia menjadi sadar bahwa semua industri tidak boleh ditaruh di dalam satu keranjang, kebanyakan karena mereka pada awalnya tuh industri semua di China karena faktor murah dan sebagainya, tapi begitu satu negara terkena kasus corona, semua menjadi macet. Sekarang mereka harus sadar bahwa harus merelokasikan industri-industri mereka ke negara-negara lain. Nah, momentum ini kita bisa tangkap dan kita bisa pergunakan dengan baik. Karena potensi kita di Kepri, Batam, FTZ itu tempat yang sangat bagus. Di Bintan sendiri, Bintan juga pariwisata bagus sekali ya Pak. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di KJRI, saya ucapkan selamat bergabung. Mungkin dengan momen ini bisa melihat, dan apabila ada kesempatan investor dari Amerika yang tertarik mencari lokasi yang tepat, mungkin bisa diperkenalkan. Saya rasa sekian. Pak Justinus, bisa dijelaskan ke publik yang saat ini menyaksikan acara kita secara live di Facebook dan YouTube ya, itu potensial investor yang siap untuk keluar dari Cina, dari Amerika dan Jepang itu berapa? Yang itu menjadi peluang bagi undang masuk ke BBK. Industri-industri yang difokuskan, maksudnya diprioritaskan supaya bisa keluar dari China itu industri-industri di bidang-bidang strategis, misalnya di sektor farmasi, sektor boleh dibilang hampir secara umum ya, semua industri penting di dunia itu ada di China. Nah, saat ini begitu, karena kasus yang COVID ini kan berhubungan dengan farmasi dan sebagainya, begitu mereka kena lockdown, mereka kelimpungan mendapatkan supply bahan baku. Semua industri dunia di Amerika, di Eropa, semua tuh banyak kan berfokus di Cina. Nah, memang dari industri-industri yang ada ini kita bisa pilih ya, ada industri yang berteknologi tinggi, ada industri yang padat karya, ada industri yang bersih. Kita sebenarnya sih bisa melihat kira-kira yang mana yang bisa kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita saat ini kita meluncing BBK murah, mungkin yang mana saja yang ingin masuk, silakan. Oke, terima kasih Pak Justinus. Berdasarkan beberapa laporan yang kita baca, bahwa saat ini ada ribuan ya investasi ya perusahaan dari Jepang dan Amerika yang sebenarnya disuruh pulang oleh pemerintahnya. Mengapa? Karena ternyata akibat dari pandemi ini adalah dunia terlalu bergantung pada Cina ya. Value chain yang terlalu tinggi di Cina menyebabkan pasokan bahan baku, material dan beberapa part-part industri manufaktur itu banyak yang
bergantung dari Cina, sehingga ketika Cinanya lockdown atau shutdown, maka global chain-nya menjadi terganggu. Nah, ini yang dihindari. Makanya mereka diharapkan untuk mencari wilayah lain yang diharapkan bisa sustain ya. Seberapa sustain Kepri atau BBK dalam menyikapi fenomena global ini, kita minta pandangan dulu dari Ibu Teh Mulyana ya, sebagai wakil. Ini kami buka. Terima kasih semua. Berharap kita dapat dukungan dari semua pihak. Dan kami tidak akan berhenti di sini aja. Ini adalah perjuangan kami awal. Pasca Covid nanti kami akan tindak lanjutin dengan melakukan promosi investasi yang kami canangkan sebelumnya untuk mengejar untuk datang ke Amerika dan Jepang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari semua pihak agar inisiatif ini bisa terlaksana dengan sukses. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi, syukur alhamdulillah, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga niat baik ini bisa diwujudkan dan dijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.